pemeriksaan sinus paranasalis yang bisa kita periksa dari luar hanya dua sinus, yaitu sinus frontalis yang terletak di dahi dan sinus maxillaris yang terletak di pipi. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada sinus frontalis. Kita meletakkan dua jempol pada pangkal di dahi, pada pangkal alis, kemudian kita memberikan tekanan yang kurang lebih sama pada daerah tersebut, dan kemudian kita bertanya kepada pasien apakah terasa nyeri pada saat kita melakukan penekanan. Yang harus kita ingat adalah di daerah alis sebelah lateral, kurang lebih di pertengahan alis, ada nervus supraorbitalis yang keluar dari tulang, sehingga kita perlu menjauhi area tersebut supaya tidak false positif. Yang kemudian kita kerjakan adalah palpasi pada sinus maxillaris yang kita tekan pada area fossa canina. Jadi sekitar di sini pada fossa canina, cekungan di atas caninus, kita berikan tekanan yang sama dengan menggunakan jempol. Kemudian sekali lagi kita tanyakan kepada pasien apakah terasa nyeri pada saat kita tekan. Yang harus diingat adalah di pipi ada nervus infraorbitalis juga keluar dari tulang, sehingga kita tidak bisa melakukan palpasi terlalu tinggi di pipi karena akan menekan nervus infraorbitalis. Selanjutnya adalah transiluminasi. Jadi transiluminasi dilakukan pada ruangan yang gelap tanpa sumber cahaya, dan cahaya satu-satu di dalam ruangan tersebut adalah lampu transiluminasi. Bentuknya berupa stick. Ini yang saya gunakan, kebetulan ujung dari probe THT, tetapi kita umpamakan ini merupakan lampu khusus untuk transiluminasi. Jadi pada prinsipnya adalah transiluminasi adalah upaya menyinari sinus paranasalis yang posisinya di anterior di bawah kulit, sehingga kita bisa menyinari isinya, apakah ada pendarahan cahaya atau tidak jika memang dalam sinus kosong, tidak terisi oleh cairan atau massa. Jadi karena ini sifatnya hanya menyinari dari luar, sehingga transiluminasi hanya bersifat screening dan hanya bermakna jika berbeda antara sisi kanan dan kiri, dan juga tidak bisa dibandingkan antara satu individu dengan individu yang lain karena faktor perancunya banyak, antara lain lampunya belum tentu sama terang, kemudian ketebalan tulang, ketebalan lemak, dan ketebalan otot juga bisa berbeda, sehingga hanya spesifik untuk pasien ini sendiri dan sekali lagi bersifat screening. Jadi untuk pemeriksaan transiluminasi pada sinus frontalis, yang pertama adalah kita letakkan lampu di dasar sinus frontalis mengarah ke supromedial. Kemudian kita pastikan bahwa pendarahan keluar kita tutup, pendarahan ke depan kita tutup dengan tangan kiri. Kemudian kita pastikan, kita lihat apakah ada pendarahan di atas sinus frontalis. Kemudian hal yang sama kita kerjakan pada sisi kontralateral. Kita letakkan di dasar sinus frontalis di ujung pangkal dari alis. Kemudian pendarahan ke depan kita tutupi sehingga kita bisa melihat apakah ada pendarahan cahaya dari sinus frontalis, sehingga kita bisa membandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri pada pasien. Yang selanjutnya adalah transiluminasi pada sinus maxillaris. Ada dua cara, dari luar dan dari dalam. Untuk dari luar kita letakkan lampu pada rima orbita inferior mengarah ke bawah ke infromedial. Kemudian kita minta pasien membuka mulut. Kita perhatikan di palatum mulut, pendarahan ke depan sekali lagi kita tutup dengan cahayanya dengan tangan kiri. Kemudian kita perhatikan palatum durum ipsilateral. Hal yang sama juga kita kerjakan pada kontralateral. Lampu kita letakkan pada rima orbita inferior menghadap ke infromedial. Cahaya lampu yang ke depan kita tutupi, kemudian kita perhatikan palatum durum ipsilateral. Cara yang kedua adalah lampu kita bungkus dengan plastik atau tabung reaksi. Kita masukkan ke dalam mulut pasien di posisi tengah, kemudian kita arahkan ke palatum durum. Kita minta pasien menutup mulut dan pendarahan cahaya ke depan juga kita tutup dengan tangan. Kemudian kita perhatikan apakah ada cahaya, ada pendarahan di bawah mata dari sinus maxillaris, sehingga kita bisa bandingkan pada teknik ini sekaligus sisi kanan dan sisi kiri.